Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ini yang saya tanyakan, yaitu duduk antara sujud atau duduk sujud, duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud terakhir ya. Yang biasa yang saya dengar atau biasa juga saya baca di buku itu ada dua. Ada duduk tawarruk, ada duduk iftirash. Iya betul. Kalau kita perhatikan, kalau kita naik di Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi, kami jangan melihat melakukan duduk tawarruk yang duduk iftirash, yang duduk terakhir itu duduk terakhir. Rata-rata saya lihat duduk tawarruk. Baik. Yang ini saya tanyakan, apakah memang ada dalilnya untuk perbedaan dua duduk ini? Baik. Ya, saya kira demikian Pak Ustaz. Oke. Silakan. Langsung aja Pak ya. Secara umum kita mengenal ada dua duduk di dalam salat, ya, duduk iftirash dan duduk tawarruk. Saya katakan Pak secara umum karena sebetulnya masih ada satu cara duduk lagi yang juga diperbolehkan. Dan itu juga sesuai sunnah. Namanya duduk iq'a. Ada dua jenis duduk iq'a. Satu dilarang, satu sunnah. Ya, duduk iq'a yang disunnahkan itu yaitu duduk dengan cara menegakkan kedua kaki kita, lalu kemudian duduk di atasnya. Saya mohon maaf Pak ya. Nah, seperti ini Pak. Ini duduk iq'a namanya. Nah ini boleh kita duduk seperti ini dalam salat. Namanya duduk iq'a. Abdullah bin Abbas pernah duduk seperti ini. Ada sahabat yang merasa heran, lalu beliau mengatakan ini adalah sunnah Abil Qasim, sunnahnya Rasulullah SAW. Tapi ini kurang populer lah. Yang sering kita lakukan itu duduk yang disebutkan tadi, iftirash dan tawarruk. Iftirash itu dari kata farasha, artinya menghampar. Mengapa disebut dengan duduk iftirash? Karena kita menghamparkan kaki kiri lalu duduk di atasnya, ya. Kita hamparkan kaki kiri kemudian duduk di atasnya. Tidak apa-apa Pak ya, biar meskipun saya tidak membelakang. Jadi kaki kiri dihampar begini, kaki kiri dihampar kemudian kita duduk di atas kaki kiri itu. Itu namanya duduk iftirash. Mohon maaf kalau saya belakang aja. Ini namanya iftirash Pak. Jadi kita hamparkan kaki kiri kemudian duduk di atasnya. Namanya iftirash. Kalau kaki kanan kita tegakkan, semua jarinya ditekuk, ya, semua jarinya ditekuk. Kemudian duduk tawarruk. Tawarruk itu dari kata warak, artinya pantat. Ya, mengapa disebut dengan duduk tawarruk? Karena pantatnya yang menempel di lantai. Ya, pantatnya menempel di lantai. Jari jemarinya tetap ditekuk. Ini bagi sebagian orang biasa agak susah Pak begini. Saya pernah di satu lembaga pendidikan itu minta semua anak-anak santri untuk duduk tawarruk. Cuma 2-3 orang saja yang bisa menekuk semua jarinya, yang lainnya naik semua Pak begini, naik semua jarinya. Ya, jadi ditekuk. Ini namanya duduk iftirash. Yang seperti namanya duduk tawarruk. Meskipun tawarruk tetap ditekuk Pak. Ya. Bagi sebagian orang itu agak susah. Ya, bisa dicoba Pak itu tawarruk seperti ini. Agak sulit bagi sebagian orang. Baik, sekarang saya jelaskan pendapat ulama kita. Ulama sepakat di dalam salat itu boleh semuanya iftirash, boleh semuanya tawarruk. Itu disepakati. Jadi seandainya ada orang yang mau iftirash semua atau mau tawarruk semua, boleh. Itu disepakati. Yang berbeda adalah mana yang lebih baik. Situ perbedaannya Pak. Mana yang lebih baik? Sebagian ulama kita, terutama misalnya dalam mazhab Hanafiyah, sebagian besar dalam mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa lebih baik duduk iftirash, iftirash semua. Seperti ini Pak, yang iftirash semua. Tadi yang kaki kirinya dihamparkan diduduki. Sebaliknya sebagian besar dalam mazhab Maliki itu berpendapat duduk dalam salat lebih baik tawarruk semua. Tawarruk semua. Kalau mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat duduk di dalam salat itu lebih baik iftirash kecuali duduk untuk tasahud terakhir.
Itu disepakati Hanabila, Syafi'iyah bahwa duduk di dalam salat itu lebih baik iftiras semua, kecuali duduk untuk tasahud yang terakhir yang lebih baik duduknya tawarruk. Setelah sepakat dalam hal ini, ya, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanabila berbeda pendapat. Bagaimana kalau misalnya duduk tasahudnya cuma 1 kali? Nah, kalau sepakat Pak itu kalau 2 kali. Misalnya maghrib tadi dengan isya nanti kan 2 kali kita duduk tasahud. Sepakat tasahud pertamanya iftiras, tasahud keduanya tawarruk. Tapi bagaimana kalau cuma 1 kali duduknya? Itulah yang beda pendapat. Kalau dalam mazhab Syafi'i tetap lebih baik itu duduknya tawarruk. Tapi kalau dalam mazhab Hanabila, kalau cuma 1 kali duduknya yang lebih baik duduk iftiras. Itulah yang dilihat Pak di Makkah, di Madinah itu. Jadi sebetulnya bukan semua salat, tapi salat yang 1 kali duduk tasahudnya. Nah, misalnya kita pergi salat subuh, Masjidil Haram atau salat Jumat, perhatikan nih. Oh, imamnya di sini duduknya iftiras, padahal ini duduk untuk tasahud yang terakhir. Itu apabila tasahudnya 1 kali. Selain perbedaan dalam memahami hadis, cukup banyak hadisnya. Selain perbedaan dalam memahami hadis, perbedaan itu juga disebabkan perbedaan dalam melihat apa hikmahnya. Apa hikmahnya? Kalau seseorang itu duduknya, ya, duduknya iftiras dan ada tawarruk, menurut Imam Ahmad itu hikmahnya untuk membedakan tasahud keberapa ini, pertama atau kedua. Misalnya ada yang terlambat Pak masuk, dia lihat oh imamnya duduknya iftiras seperti tasahud pertama ini. Tapi kalau dia lihat duduknya tawarruk, oh berarti ini tasahud yang kedua. Jadi hikmahnya itu membedakan mana tasahud pertama, mana tasahud yang kedua. Kalau itu hikmahnya, berarti apabila tasahudnya cuma 1 kali, tidak usah dibedakan. Kan tidak perlu lagi dibedakan kalau tasahudnya cuma 1 kali. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, oh bukan cuma itu hikmahnya. Ada hikmah lain. Apa itu? Kalau kita duduk iftiras seperti ini, kaki kiri dihamparkan diduduki, kan lebih mudah berdiri kembali. Kita duduk begini Pak, tasawuf pertama mau berdiri kan mudah saja berdirinya kembali. Beda kalau kita duduk tawarruk. Kalau mau berdiri kan agak susah itu. Dikeluarkan dulu kaki, orang bilang cancang. Jadi kalau tasawuf pertama udah berdirinya iftiras. Tapi di sisi lain, kalau kita duduknya tawarruk, bisa lama-lama itu duduk tawarruk. Nah, di tasahud yang terakhir itu disunahkan untuk membaca doa-doa setelah selesai tasahud. Kan banyak doa yang Nabi ajarkan. Misalnya, idza tasahhada ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian selesai tasahud, falyastaiz billahi min arba. Berlindunglah kepada Allah dari 4 hal dengan membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari siksa neraka, siksa kubur, fitnah hidup dan fitnah mati, dan dari fitnah kejahatan dajjal. Intinya tidak ada persoalan, karena saya sebutkan tadi ulama sepakat kedua model duduk itu, cara duduk itu, bahkan tadi termasuk duduk ika, itu diperbolehkan di dalam salat. Hanya perbedaan mana yang lebih utama, dan saya sudah uraikan tadi perbedaan pandangan ulama kita. Barangkali itu Pak. Wallahu a'lam bishawab.